Pernah mikir, lo kenapa masih sendirian dalam Game of Love? Kadang-kadang lo ngerasa ada rahasia di dunia hubungan yang belum terpecahkan, kan? Ini dilema umum buat banyak cowok dan alasannya nggak selalu seperti yang lo kira. Nah, masalahnya, kalau nggak tahu alasan sebenarnya, lo malah terus-menerus bikin kesalahan yang bikin balik lagi ke titik nol. Sebelum kita lanjut, OPR mau ucapin banyak terima kasih buat yang sudah setia sama channel ini, dan jangan lupa untuk selalu tekan tombol like, share, dan komen ya bro. Bagi yang baru join dan kenal channel OPR, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan info seru dari kami tentang bagaimana cara menjadi pria berkualitas tinggi. Di video kali ini kita bahas kemungkinan kenapa lo masih jomblo. Setelah nonton, lo bakal paham alasan dibalik status jomblo lo dan belajar cara mengatasinya. Yuk, kita mulai. Alasan ke-12, nggak kasih kesempatan ke orang lain. Memang sih, bijak kalau selektif. Tapi kalau terlalu berhati-hati, bisa-bisa kelewatan peluang bagus. Ini soal nyari keseimbangan antara mau mencoba hal baru dan tetap mempertahankan standar. Kadang-kadang, memberi kesempatan ke seseorang, meski awalnya nggak begitu menarik, bisa membuka mata lo ke kualitas dan kesesuaian yang nggak terlihat. Selain itu, memperluas lingkaran sosial lewat kencan bisa membawa lo ketemu orang baru, termasuk teman mereka yang mungkin lebih cocok sama lo. Jadi, jangan terlalu ketat ya bro. Alasan ke-11, nggak mau. Jadi diri lo sendiri. Hal besar yang bisa jadi penghalang buat dapetin hubungan yang bermakna adalah nggak hidup secara autentik. Apakah lo menjalani hidup sesuai keinginan dan passion lo sendiri, atau malah ikutin jalan yang ditentukan orang lain? Keaslian di kehidupan pribadi. Lo mempengaruhi juga kehidupan asmara. Kalau lo mengejar tujuan, hobi, atau gaya hidup yang nggak sesuai sama nilai inti, lo bisa susah nemu pasangan yang beneran nyambung sama lo, bro. Jadi, introspeksi diri penting, cari tahu apa yang beneran lo mau, meskipun harus ambil jalan yang nggak konvensional. Kalau lo jadi diri sendiri, lo akan menarik pasangan yang sejalan dengan kehidupan autentis lo. Alasan ke-10, lo terlalu pilih-pilih, bro. Wajar sih punya standar, tapi ada batasnya antara berhati-hati dan terlalu pilih-pilih. Terlalu fokus sama penampilan, status pekerjaan, atau kebiasaan kecil bisa bikin lo melewatkan faktor kompatibilitas yang lebih dalam, seperti nilai, gaya komunikasi, dan kedewasaan emosional. Bedain antara deal breaker dan preferensi. Dan kadang, hubungan terbaik datang dari tempat yang enggak lo duga. Fleksibilitas bisa membawa lo ke hubungan yang memuaskan. Alasan ke-9, lo terlalu sensitif. Setelah punya pengalaman buruk dalam kencan atau hubungan, biasanya jadi terlalu hati-hati. Sensitivitas berlebihan bisa membuat lo melihat masalah di setiap tempat, bahkan pada hal-hal kecil. Misalnya, kalau seseorang terlambat beberapa menit, lo bisa langsung mengartikannya sebagai kurang hormat atau kurang minat. Kewaspadaan yang terlalu tinggi ini bisa jadi penghalang untuk membentuk hubungan baru karena kesalahpahaman kecil bisa jadi masalah besar. Penting untuk menemukan keseimbangan antara menghormati batasan diri dan nggak membiarkan pengalaman buruk masa lalu terlalu memengaruhi pandangan terhadap hubungan yang baru. Alasan ke-8, lo seorang yang terlalu introvert. Bagi introvert, tantangannya dalam kencan adalah harus aktif mencari kesempatan buat bertemu orang baru. Beda sama ekstrovert yang mungkin lebih mudah kenalan dan ikutan kegiatan sosial. Introvert mungkin lebih memilih lingkungan yang lebih tenang. Tapi, buat membentuk hubungan baru, introvert perlu keluar dari zona nyaman. Ini bisa berarti ikutan acara sosial, ikut kegiatan kelompok, atau bahkan mencoba kencan online. Meskipun mungkin terasa menakutkan, usaha untuk lebih interaktif bisa meningkatkan peluang ketemu seseorang istimewa. Intinya, cari keseimbangan yang memungkinkan lo tetap setia pada diri introvert lo, tapi juga membuka pintu untuk koneksi baru. Alasan ke-7, punya harapan yang terlalu tinggi. Punya standar tinggi dalam hubungan itu penting, tapi kalau terlalu tinggi, bisa jadi hambatan untuk menemukan pasangan yang cocok. Pahami bahwa nggak mungkin ada satu orang yang punya semua kriteria yang lo inginkan. Ketika harapan terlalu fantastis, risikonya lo melewatkan orang yang sebenarnya cocok. Buat lo, bro, tetap punya standar tapi realistis dalam memilih kualitas yang penting dalam pasangan. Ingat, hubungan itu soal saling melengkapi, bukan mencari orang yang sempurna. Alasan ke-6, terlalu intens dari awal.
Nggak masalah mengekspresikan perasaan, tapi terlalu kuat dari awal bisa bikin orang lain merasa terbebani. Kalau satu orang kelihatan terlalu terlibat dibanding yang lain, bisa menciptakan tekanan dan ketidakseimbangan di awal hubungan. Penting buat memberi waktu pada hubungan untuk berkembang dengan alami. Bangunlah hubungan dengan langkah yang sesuai dan biarkan perasaan berkembang dengan sendirinya. Terlalu cepat menganggap seseorang sebagai yang spesial bisa bikin pandangan lo jadi nggak objektif. Berikan waktu untuk mengenal orang tersebut dan biarkan hubungan berkembang dengan ritme yang nyaman buat kedua belah pihak. Alasan kelima, terlalu sibuk untuk berkencan. Dalam dunia yang serba sibuk seperti sekarang, seringkali kesibukan menjadi alasan utama untuk tetap sendirian. Kencan juga butuh waktu dan usaha. Kalau jadwal lo padat, penting untuk mengatur waktu khusus untuk aktivitas berkencan. Mungkin itu hanya sebentar untuk membalas pesan di aplikasi kencan atau mereservasi waktu di beberapa malam dalam seminggu untuk kencan atau acara sosial. Ingat, ini bukan hanya soal mencari waktu untuk kencan, tapi juga mencari waktu untuk kegiatan yang bisa memperluas lingkungan sosial lu, bro. Menyeimbangkan hidup yang sibuk dengan waktu khusus untuk berkencan bisa membuka peluang baru untuk romansa. Alasan keempat, bekerja dari rumah. Beralih ke bekerja dari rumah yang semakin umum akibat peristiwa global baru-baru ini secara signifikan mempengaruhi interaksi sosial. Kesempatan bertemu orang secara spontan, seperti saat berkomuter atau acara kantor, berkurang drastis. Untuk mengatasi ini, penting untuk proaktif mencari interaksi sosial di luar rumah. Bisa dengan bekerja dari kafe beberapa kali seminggu, bergabung dengan kelas atau kelompok malam, atau bahkan hanya sering pergi ke toko swalayan. Menciptakan peluang untuk pertemuan kebetulan bisa meningkatkan kemungkinan bertemu seseorang yang istimewa dan menggantikan kurangnya interaksi sosial yang disebabkan oleh bekerja dari rumah. Alasan ketiga, belum menemukan yang tepat. Kadang-kadang, tetap sendirian mungkin hanya karena belum bertemu dengan orang yang tepat. Mencari pasangan yang cocok bisa menjadi perjalanan unik untuk setiap orang. Beberapa orang bisa merasa nyaman dengan berbagai tipe kepribadian, sementara yang lain mungkin butuh waktu lebih lama untuk menemukan pasangan yang benar-benar sejalan dengan mereka. Ini adalah proses penemuan, dan untuk beberapa orang, butuh waktu lebih lama untuk menyaring potensi pasangan hingga menemukan yang cocok sepenuhnya. Intinya, ini tentang memberi waktu pada diri sendiri dan proses pencarian. Alasan kedua, belum bisa lepas dari masa lalu. Menyimpan kenangan masa lalu, terutama dari hubungan sebelumnya, bisa menjadi penghalang besar untuk membuka hati pada hubungan baru. Terutama jika hubungan sebelumnya punya momen yang intens atau konflik berat, bisa jadi standar yang enggak realistis untuk hubungan baru. Penting untuk aktif melepaskan diri dari ikatan masa lalu. Ini bisa melibatkan refleksi tentang mengapa hubungan sebelumnya tidak berhasil, memutuskan koneksi lo dengan mantan di media sosial, dan fokus pada proses penyembuhan. Melihat ke depan dan membiarkan masa lalu menjadi bagian dari sejarah, bukan pembatas untuk pengalaman kencan baru. Alasan ke-1, kencan bukan prioritas lu, bro. Bagi banyak pria, tetap sendirian mungkin karena kurangnya prioritas dalam kehidupan kencan. Dengan jadwal yang dipenuhi oleh pekerjaan, hobi, dan komitmen sosial, kencan bisa jadi hal yang terabaikan. Kadang dianggap sebagai harapan pasif daripada upaya aktif. Meskipun fokus pada aspek lain, kehidupan itu wajar. Penting untuk menyadari bahwa seperti halnya mencapai tujuan lainnya, kencan juga membutuhkan usaha dan niat. Jika lo merasa ingin memiliki hubungan, saatnya untuk dengan sengaja memberi ruang untuk kencan dalam hidup lo. Ini bukan berarti memaksakan waktu dalam jadwal lo yang sudah penuh, tapi lebih kepada membuka diri terhadap peluang dan melakukan usaha sadar untuk bertemu orang baru. Jadi kalau lo masih sendirian, penting untuk melihat ke dalam diri sendiri untuk mencari alasan. Bukan selalu kesalahan orang lain, tapi bisa jadi ada hal-hal dalam diri lo yang perlu diperbaiki. Luangkan waktu untuk merenung tentang tindakan dan sikap lo. Kenali dan perbaiki kekurangan pribadi lo untuk membuat perubahan positif dan meningkatkan peluang untuk menemukan hubungan yang bermakna. Daripada menyalahkan orang lain, fokuslah pada peningkatan diri. Kalau lo nonton sampai di sini, tulis deh 100% di kolom komentar untuk mengkonfirmasi bahwa lo telah menerima informasi dari video ini.
Untuk topik menarik lainnya, pastikan untuk menonton video yang direkomendasikan di layar sekarang. Terima kasih sudah menonton.